Marcel. Iya, Oke, ya. saya mau legenda Tangkuban Perahu aja, Pak. Tangkuban Perahu. Mm-mm. Jadi pada zaman dahulu tuh ini ada putri cantik yang sedang menenun. Putri cantik itu bernama Dayan Sumbi, Pak. Nah, abis itu pada suatu hari Dayan Sumbi itu merasa capek, dia tuh pusing dan kelelahan saat menenun. Dan juga benangnya itu berkali-kali jatuh. Sampai kesekian kalinya jatuh, si Dayan Sumbi itu mikir, aduh, gini aja, wahai itu cowok, siapapun itu cowok nanti akan Dayan Sumbi nikahkan dan akan dijadikan suami. Terus tiba-tiba benang itu udah ada di dekat Dayan Sumbi. Dayan Sumbi itu bingung, loh itu kok benangnya kok bisa ada di situ? Gimana benang itu? Siapa yang membawakan benang itu? Dan ternyata yang membawakannya benang itu adalah si Tumang, yaitu anjing kerajaan titisan dewa yang dikutuk menjadi anjing. Lalu karena itu Dayan Sumbi menepati janjinya, yaitu jika ia laki-laki akan dijadikan suami. Dayan Sumbi akhirnya menikah dengan Tumang. Sampai Dayan Sumbi itu melahirkan satu anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Tumang berkata kepada Dayan Sumbi, Dayan Sumbi, kita tidak usah memberitahu anak kita jika aku tuh adalah ayahnya anak kita. Baik, Tumang. Sang Kuryang sangat sering bermain bersama Tumang. Sang Kuryang mengira jika Tumang itu adalah anjing peliharaannya. Pada suatu hari, Dayan Sumbi menyuruh Sang Kuryang untuk berburu ke hutan untuk dijadikan sebagai makanan yang akan ada di pesta raja. Sang Kuryang setuju dengan perkataan ibunya. Tapi dari siang sampai malam, Sang Kuryang tidak menemukan satu hasil pun. Sampai akhirnya Sang Kuryang itu membunuh anjingnya. Sang Kuryang udah membawakan daging itu ke Dayan Sumbi. Sang Kuryang berkata jika itu adalah daging hasil buruannya. Padahal itu mah dagingnya si Tumang. Saat pesta dimulai, Dayan Sumbi berpesta sambil mencari Tumang. Esok harinya Dayan Sumbi bertanya kepada Sang Kuryang, Sang Kuryang anakku, apakah kamu melihat Tumang? Sang Kuryang memberitahu penyesalannya jika ternyata waktu itu Sang Kuryang bukan memburu hewan, melainkan membunuh Tumang. Dayan Sumbi tidak bisa menahan emosinya dan Dayan Sumbi langsung memukul kening kepala Sang Kuryang menggunakan sendok. Sakit banget. Lalu Sang Kuryang pergi dari kerajaan karena kesal. Lalu Dayan Sumbi jadi diusir dari kerajaan karena telah memukul Sang Kuryang. Mau gimana pun, Sang Kuryang tidak boleh disakiti karena dia tuh adalah calon raja. Setelah beberapa tahun, akhirnya Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Pada satu hari, Sang Kuryang bertemu dengan wanita cantik. Sang Kuryang tidak punya waktu lama untuk melamarnya. Sang Kuryang langsung melamar wanita itu. Wanita itu menerima lamarannya dan tanpa diketahui Sang Kuryang jika wanita itu adalah Dayan Sumbi. Dan juga bukan hanya itu aja loh, Dayan Sumbi juga gak tahu jika pemuda itu adalah Sang Kuryang. Suatu hari mereka berdua sedang ingin bersiap-siap untuk acara pernikahannya. Dan tiba-tiba si Dayan Sumbi tidak sengaja ketemu di kening kepalanya, yaitu bekas luka yang ada di Sang Kuryang. Dayan Sumbi sadar jika pria tampan ini adalah Sang Kuryang anakku. Mana mungkin Dayan Sumbi bisa menikah sama Sang Kuryang. Jadi akhirnya Sang Kuryang disuruh Dayan Sumbi untuk untuk mengubah bukit menjadi bendungan. Dan setelah bendungan itu jadi,
Sang Kuryang harus membangun kapal. Menurut Sang Kuryang itu agak sulit, tapi Sang Kuryang tepatin. Sang Kuryang mengundang para jin untuk membantunya membangun kapal dan juga membangun bendungan. Setelah bendungan itu jadi, mereka langsung membuat kapal. Sang Kuryang sedang memotong pohon yang besar untuk bahan kapalnya. Lalu Dayang Sumbi melihat jika hasilnya Sang Kuryang udah mau selesai, mana mungkin Dayang Sumbi bisa menikah sama Sang Kuryang. Maka itu Dayang Sumbi berdoa semoga nanti hasilnya Sang Kuryang itu gagal. Dan ternyata benar, keajaiban pun terjadi. Jadi matahari terbit itu lebih cepat. Sang Kuryang marah karena tidak mungkin. Perahuku belum jadi, tapi udah gede. Kok udah gede? Udah pagi. Dan akhirnya Dayang Sumbi buru-buru memberitahu kepada Sang Kuryang jika wanita itu adalah Dayang Sumbi. Lalu Sang Kuryang berkata, tidak mungkin. Dan Sang Kuryang saking keselnya, Sang Kuryang menendang perahunya yang tadi dibangun. Dan sekarang perahu itu berubah menjadi gunung yang sering kita sebut sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan suka berbohong kepada orang tua, karena soalnya itu bisa membuat kesialan. Kayak tadi nih, kan karena Sang Kuryang telah berbohong, telah membunuh Tumang, akibatnya Sang Kuryang dipukul keningnya sama Dayang Sumbi. Nah, itu dia Pak cerita dari saya. Oke, terima kasih.